Lu apa sih KDRT kah atau apa sih? Iya dulu KDRT dihina, ya gimana ya, cowok ngerasa punya power, dia pengen ngerendahin cewek. Oke guys, balik aja di podcast Join aja Bro season 3 bareng gua Norman. Gue Victor. Dan hari ini kita mau musim baru, suasana baru ya. Jadi kita penyegaran. Selama ini udah terlalu banyak testo. Jadi kita kedatangan tamu yang ya kalian lihat sendirilah, silakan. Oke. Anyway, kenapa nama akunnya Paracetamol? Obat pusing. Iya, kenapa? Pusing nggak kalau Kan kerja? nama asli kamu bukan kan? Bukan. Tapi kalau misalnya orang buka sosmed tuh nyari apa sih? Saya sih nyari info ya. Enggak. Takut salah jawab jujur. Nyari ini kan? Nyari kayak hiburan lah. Hiburan, Oke. ya kan? Karena apa? Sakit kepala. Nah, kalau ke akun aku kayak ya udah sakit kepala hilang aja. Oh, tapi alasan utamanya karena itu. Ya soalnya awalnya kan namanya bukan itu. Terus kayak kok malah sakit kepala ya? Terus udah lu random bikin. Ya random aja bikin. Di TikTok juga sama. Sama. Oh. Tapi itu nama sengaja buat anonim, biar nama Anonim. aslinya nggak kelihatan atau gimana? Biar nggak kelihatan. Soalnya pernah tuh ada salah satu sosial media aku, akhirnya tuh ada orang yang nggak suka nge-spill nama lengkap. Nama lengkap, alamat, kuliah di mana. Doxing, Kok bisa doxing. tahu? Doxing, pernah. doxing. Bisa Makanya sampai itu tahu? bingung kan. Sampai dia tuh bikin, aku kan ada alumni sekolah di Jakarta gitu. Sama dia di bintang 1 terus dikasih foto-foto gitu loh. Dikasih kejelasan. Sampai kayak gitu. Emang nggak mau apain kok sampai dia begitu? Wah. Tahu. Akhirnya nggak mau tuh pakai nama asli dulu. Oh. Tapi sekarang kayak ya udahlah, orang udah tahu. Ya. Oke. By the way memang kuliah masih kuliah? Kuliah. Oh, kuliah jurusan? Udah lulus dong? Masih? Udah lulus? Doain cepat lulus ya. Oh, maba. So enggak maba juga. Oh, iya, maaf. Karena sakit kepala cuy itu, sumpah. Jurusannya di building sih. Oh. Di pembangunan. Oke. Oh, masih Oh, jarang-jarang ya perempuan main di pembangunan. Berarti kalau nggak arsitek sipil tuh biasanya. Iya. Ya kan? Iya, Antara arsitek dua sih. itu. Oke, Wah. kita bahas lagi. Sebagai konten kreator, konten kamu kan banyak kan gym. Spesifik dari awal gym atau apa? Dulunya beauty. Tapi Terus? tuh tetap aja targetnya tuh cowok-cowok mesum. Sorry, gimana? Iya kan? Beauty targetnya cowok mesum? Nggak tahu Atau kenapa. karena beauty tapi somehow yang nonton cowok mesum? Iya, cowok mesum dan komennya juga kayak gitu. Jadi ya udahlah, jabarin aja. Bentar. Boleh nggak gue tahu dikit ya? Maksud gue konten beauty terus yang bisa nonton bisa cowok mesum. Cowok-cowok, makanya Yang bingung kan? didandanin mukanya. Bingung kan? Bingung ya? kan? Kok bisa gitu? Nah itu nggak tahu sih. Soalnya waktu beberapa kali take konten kan emang kalau cewek-cewek suka kayak pakai crop top atau apa gitu, terus make up. Tetep aja kayak, ih mukanya oke. binal banget ya. Tetep. Oh halah. Jadi lebih bagusnya ke muka. Nah, oke. Terus dari situ, lu lihat nih, banyak kan cowok. Ya udah deh, gue banting setir ke gym. Iya, dan emang suka nge-gym juga. Akhirnya sekali bikin konten tuh pertama kali banget 8 juta view. Oh. Konten gym. Iya, Itu ngapain kalau boleh tahu ya? waktu itu kayak lagi tren apa gitu yang tupai itu loh, yang nah. Itu loh. Tupai. Nggak tahu. Tupai 2022. Oh, nanti dilampirin lah ya kalau bisa nanti tim mungkin Iya, bisa iya. buka 8 ya. juta view. Iya. Habis itu udah lalu gym terus. Iya, Beauty-nya gym hilang. terus. Ya udah, terus naik sampai sekarang. Tapi gymnya itu udah berapa tahun? Dari 2022. Jadi sebelum waktu konten beauty itu udah nge-gym kan berarti kan? Udah nge-gym. Oke. Udah nge-gym, udah Nah, bagus. gym ini memang hobi atau karena ada alasan tertentu kah nge-gym? Pertamanya tuh sakit hati kan, dihina sama orang. Abis itu tuh sempat gak nge-gym juga. Dihina. Dihina sama mantan sama keluarganya. Maksudnya nih pada saat posisi masih pasangan atau udah? Udah enggak. Oh, maksudnya dihina pada saat masih pacaran kan waktu itu kan? Enggak, udah putus. Jadi aku udah nggak mau sama dia lagi. Dia ngehina banyak hal yang bikin aku ngedown. Akhirnya ya udahlah, daripada aku mengamuk-ngamuk, marah-marah, nge-gym. Salah satu contoh lah, boleh nggak kasih tahu? Dibilang hitam dekil kayak mie goreng. Hah?
Dulu kurus banget, dulu emang kurus. Mie gorengnya rasa apa kalau boleh tahu? Bentar. Tapi posisinya waktu itu ya tapi susah ya. Tapi emang dulu kamu sedekil seitem itu? Iya, kurus kan. Kalau sekarang kan agak berisi. Ini juga kurus. Emang sekarang berapa beratnya? 43. Lah dulu, maksudnya 43 kurus. Dulu 33. 33 tuh pas Underweight SD banget. kan? Kelas berapa? Enggak, Oh bukan. Itu 2022 tuh 33 kilo. 33 tuh kayak gimana? 33. Gua nggak pernah. 33 kilo. Tinggi badan berapa sih? Maaf. 148. Kurus sih. 33. Kurus banget. Kurus banget. Memang susah gemuk. Susah banget. Makan tapi banyak. Makan banyak. Ini Lah aja ini- udah lapar lagi. Terus ke 43? Keempat tiga ya Karena udah nge-gym. nge-gym, makan. Oh jadi nge-gym malah naik berat? Naik. Tapi emang susah sih. Jadi kayak 1 bulan paling nggak nyampe sekilo, 500 gram gitu naik. Oh. Susah, emang susah banget. Nge-gym, sorry, pakai trainer apa belajar sendiri? Awalnya pakai trainer, terus habis itu udah tahu alatnya ya udah sampai sekarang sendiri. Lebih enak sendiri nggak sih? Jadi ada yang kenalan gitu. Sambil menyelam minum air. Ya nggak apa-apa. Memang lu pernah Jim ajak kenalan orang? Takut? Enggak sih. Gue juga gak pernah. Gue jujur ya, gue gak berani. Gua nggak berani, bener. Gue pernah, bahkan gak kenalan. Kan ada ibu-ibu nge-gym. Terus? Gue cuma join alat. Ci, sorry, join ya. Gue cuma diliatin dong. Terus dia tinggal. Udah. Gue kayak, Dia nangis ke WC, aku dinodai. lu bayangin, gue bahkan udah sopan, Ci, join ya. Karena dia lama sambil main handphone. Gue cuma nanya, apa muka gue semelecehkan itu? Gue Ya, jujur, mungkin. gue jujur Dia kayak, nangis langsung di ke situ gue WC. malah nggak berani. Jujur gue nggak berani. Kayak sama perempuan kalau kenalan, gue takut salah ngomong gitu. Tapi lu di gym banyak yang ngajak kenalan. Tukang parkir tuh sampai dapat salam banyak loh. Tukang parkir di gym gue tuh sampai dapat Maksudnya salam nitip banyak. salam gitu? Iya, Kenapa nggak nyampein sendiri? malu. Bisu kayaknya dia. Ya biasa. Padahal tinggal DM ya, tinggal DM gitu. Terus dari tukang parkir nyampein ke lu. Iya, ya gue bilang aja salamin balik, abis itu udah. Besoknya kenalan dong di gym. Enggak, gue juga. kabur-kaburan. Kabur-kaburan memang karena lu nggak suka orangnya? Atau Enggak, di gym daerah gue tuh kayak banyak mahasiswanya karena deket kampus kan. Bentar, gue mau nanya ya. Lu tuh aslinya gymnya itu di Jakarta atau di daerah nih? Gue nanya Jakarta. dulu. Karena kan gue lihat tuh gym tuh tiap daerah punya habit lain-lain ya menurut gue ya. Iya, Lifestyle-nya beda-beda. ya gue di mana ada kerjaan ya gue gym di situ. Tapi yang tadi lu cerita di mana kondisinya itu? Di Semarang, Oh di Semarang. Oke, di daerah ya. di daerah. Oke. Oh, gue pikir malah lu ladenin habis itu. Enggak lah, nggak ada duitnya mahasiswa. Keluarin tabungan. Oh. Kok lu bisa tahu dia mahasiswa? Ya udah kelihatan looks-nya. Gitu. Enggak tahu juga. Lu kalau nge-gym Kayak gembel. Aslinya lebih gembel ya. jadi orang lihat ya, ini sih lebih gembel dari mahasiswa. Gua duduk, shaker gua kebuka, dilempar duit. Lagi nggak bisa. Oh gitu. Berarti Tapi gua penasaran nih. Nih, gua pertanyaan gua. Lu kan nge-gym. Lu lihat dong cowok-cowok di gym. Kan badannya seharusnya bagus-bagus. Tapi lu sebagai perempuan sebenarnya lebih suka yang badannya biasa apa kayak orang nge-gym? Ini termasuk stigma. Karena kan cewek kan, ih jijik Ya, cowok gym betul. gede. Itu Kayak bagus dia, sih. ih jijik Bagus, cowok bagus. gym badannya gede. Sebenarnya menurut gue sebagai cewek dan menurut teman-teman gue juga kan, karena gue tinggal banyak kan cewek. Sebenarnya kita tuh bukannya jijik sama badannya, karena cowok gym tuh kebanyakan kepedean cuy. Kayak misalkan nih kita deket sama cowok gym, ya lah gue ganteng, badan gue bagus, siapa yang nggak mau sama gue? Nah itu Oh gitu. Kayak- NPD banget gak sih? Sorry. Oh, gitu. Nggak, soalnya gue ya jujur Gue ya. udah nasehatin, Tor. Jangan. Gue nggak pernah gitu bro, serius. Nih gue jujur ya. Kalau dulu pengalaman gue di gym ya, itu tuh cewek-cewek pada umumnya ya, gue kenal, apa gue mungkin salah gaul kali ya, itu malah nggak suka. Jadi mereka ya, buat mereka tuh badan bagus tuh bukan nilai tambah yang wow lu istimewa gitu, enggak. Mereka nggak melihat itu. Kalau yang gue kenal sih nggak gitu ya. Justru mereka tuh malah yang gue dapet,
kebanyakan yang mengapresiasi ya cowok lagi. Malah menurut gue sih gitu ya, yang gua lihat sih gitu biasanya. Oh, cowok Nah, lagi. jadi kebanyakan yang apresiasi cowok badannya bagus itu ya cowok lagi, entah itu cowok itunya belok apa nggak belok itu, tapi tetap yang lebih mengapresiasi cowok. Jadi kalau yang gua pernah temuin, cewek-cewek tuh nggak memandang itu sebagai nilai plus gitu loh. Iya sih, gue juga di gym pernah kok diajak kenalan tante-tante dan dia TF gue. Pernah kok. TFF tuh apa, maaf? TF, Oh, transfer. Buat beli ini, buat beli itu. Kok bisa? Iya, buci juga banyak. Nggak, Serius? Lu ladenin. Kayak kesepian, mungkin dia kesepian ya. Akhirnya kayak gue telepon, video call, ya gitulah, so perhatian gitu. Ntar juga ngalir. Sorry ya. Serius? Iya, ada tuh buktinya. Mau. Ya ampun. Lu kok gaul lu bisa sampai segitu sih? Iya, orang mereka ngajakin kenalan kok. Mau gimana? Gitu. Bentar. Pekerjaan lu arsitek kan? Gue make sure dulu. Ya arsitek, ya kreator. Apa Bentar. aja lah yang jadi duit. Wow. Oke, gampang. Gue pengen nanya gini. Berarti kan mayoritas hal-hal seperti itu lu udah sering temuin di gym. Menurut lu ya, apakah gym itu banyak dipenuhi dengan orang-orang yang seperti itu? Aduh, nggak bisa bilang. Soalnya kan beda-beda ya. Ada yang emang nge-gym, emang fokus buat dirinya sendiri. Oke, gampang gue persimpelnya gini. Lu kan banyak pindah-pindah dong berarti. Mm. Apakah di setiap gym lu temui orang yang seperti itu? Iya. Tapi kan gini, bisa di mana aja. Iya. Kebetulan hidupnya di gym. Iya. Bener dong. Bener dong. Iya. Ya nggak salah kok. Iya. Juga banyak Iya, orang iya, aneh, bener kok. ya Oke. kan? Gitu Iya, loh. iya. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa lu yang menjadi targetnya? Nggak bisa ngomong sih. Kalau Kayaknya menurut lu? iya, entah dari konten, entah dari muka, entah Karena dari memang Oke. Bener. Iya kan? Tapi Kadang- lu di gym begaul? Maksudnya nyapa apa atau lu nyapa kok ngobrol. sat-sat pulang gitu? Nyapa kadang kalau lagi mood, Yang kalau memang lagi lu nggak mood. kenal? Kenal dan kadang juga ada yang suka joinan alat. Kok aman. Oke, gue balik. Lu pernah nggak lu duluan yang ngajak kenalan orang? Enggak dong, ngapain, gue cakep. NPD. Gue balikin NPD. Oh, tapi lu real nggak pernah? Berarti mostly Nggak. orang yang ngajak. Iya. Oke. Dan Ini pertanyaan gue dari dulu pengen tanya ya. Gue sebenarnya Agak penasaran. menarik karena dari sudut pandang perempuan. Sebenarnya kenapa sih? Apa yang salah ketika cewek itu Diajak mau kenalan. ngajak kenalan duluan ke cowok? Gue penasaran nih. Apa sih? Apa harga diri kalian tuh begitu tinggi gitu loh? kalau gue, Iya, dari lu Iya, ya? gue penasaran. Dari Kenapa presiden sih? yang lain lah. Dari Contoh lu. lah, contohnya. Maksud gue posisinya gini. Lu ketemu satu orang. Lu suka nih lihat dia. Ini kayaknya tipe gue banget. wah enak nih. Ya, tapi kan gini posisinya. Posisinya gini, kalau lu nggak ajak kenalan dia dan dia juga lepas. pasif, kan lu nggak mungkin dapat kesempatan untuk kenal dia. Iya. Nah, apa lu demi harga diri itu lu hilangkan kesempatan itu? Pernah Jujur, nggak kejadian gue tuh begini? nggak pernah yang kayak kenalan dong, nggak ya. Cuman kayak lebih ke like dulu gitu, like dulu biar dia yang ngajakin Lu kenalan. stalking dulu. Iya. Oh. Biar dia ngajak oke. kenalan gitu. Oh. Berarti berarti ada sesuatu yang lu lakuin tapi nggak spesifik langsung Iya, blak-blakan enggak dong. kenalan Iya, gitu enggak. kan. Berpolitik, bro. Berpolitik. Oke. Gue soalnya penasaran gitu loh, karena gue lihat kayaknya mayoritas cewek gitu ya. Maksudnya jarang lah yang mau memulai untuk kenalan, padahal ya mungkin dia tertarik juga menurut gue. Tapi gue lihat cowoknya sih, kalau yang cowok-cowok nerd itu emang lebih senang dikejar. Ini kadang gue pepet mulu. Nerd malah lebih senang dikejar. Iya. Oh gitu. Kayak cowok-cowok yang cupu, yang ini, yang Lebih senang nggak dikejar. pernah- Ya dia kan pasti malu buat mulai. Oh. Loh, bentar. Oh, Sebenarnya- make sense. Sebenarnya tipe lu yang kayak gimana? Kok lu bisa ngomong gitu? Dia udah Berarti jelas. lu pernah lu suka yang nerd? Yang ngasih duit, bro. Dia jawab. Bentar. Gue tahu, tapi kalau itu kan something semua orang juga mau bro yang menghasilkan. Gue suka yang pinter, yang bisa dimanfaatin, yang pinter, yang royal. Bentar. Bentar, dulu. Dimanfaatin sama pinter nih dua hal. Nah ini tuh, bentar. Yang terakhir tuh menarik. Tapi bentar dulu. Yang nih oke. Yang lu bisa manfaatin sama yang pintar itu ini kontradik loh. Orang Iya, tapi ada loh cowok yang emang dia tuh Willingly. seneng memprovide cewek, kayak ngasih duit, ngerjain kerjaan, nyetirin. Ada kok beberapa. Dan BTW gue tuh pernah ya manfaatin cowok, dia tuh kontraktor. Dan waktu itu gue masih kuliah yang semester awal yang gue nggak tahu apa-apa.
dia ngajakin gue kenalan ya, akhirnya gue temuin dong, ngobrol-ngobrol karena gue lumayan ekstrovert, jadi dia nyaman tuh di situ. Sampai pada akhirnya gue udah mulai bosen sama nih cowok karena dia selalu nurut, nggak gitu. Terus sampai di titik dimana gue tuh nggak mau lagi sama nih cowok. Ya udah gue lepas gitu aja. Abis lu pakai lu buang maksud lu? Ya udah nggak bisa dimanfaatin mau gimana? Bentar, boleh nggak sih gue tanya sebenarnya waktu lu kayak gitu ya, posisinya mohon maaf ya, maksud gue si cowok itu tahu nggak sih? Secara Tahu kok sadar pasti. berarti lu Tahu kok pasti. belak-belakan, maksudnya kalau gue itu, Cowok kan lebih pintar dari cewek. Hah? berarti lu belak-belakan sama dia dong, maksudnya dalam artian ya, Iya, gue belak-belakan. gue deket sama lu nih karena gue ada butuh lo gitu. Iya, gue Lu belak-belakan. belak-belakan. Gitu, dia nggak Iya. masalah. Dia nggak masalah. Ya nggak masalah, katanya tuh kayak yang penting mau ketemu. Tapi akhirnya gue nggak mau ketemu, terus lu tahu nggak apa yang dia lakuin? Dia nyampe tidur depan kamar kos gue. Malu banget, sumpah gue pura-pura nggak kenal. Terus akhirnya gimana lu ngusir ini orang? Sampai sekarang masih ngejar-ngejar kok. Oh. Sampai dia udah punya cewek, masih ngechat pakai Udah nomor punya lain. cewek. Iya, dan posisi tidur di depan kamar kos gue itu, dia udah punya cewek. Lu mulai nge-gym karena JB itu awalnya adalah tentang gym ya. Jadi kita mulai. Lu gym, lu bilang lu dihina. Oke. Lu mulai dari 33. Nanti kita minta fotonya by the way ya. Untuk ini yang dulu ya. Nanti Boleh. minta kan. Dihina oleh mantan lu. Kenapa? Iya. Sorry ya, kan gua sudah melakukan riset gua kan. Ya, Bahkan di posan lu di IG kan lu ada tuh 2021 yang lu dikatain keluarganya. Iya, yang iya. itu. Lu apa sih KDRT kah atau apa sih? Iya, dulu KDRT dihina. Ya gimana ya, cowok ngerasa punya power, dia pengen ngerendahin cewek. Dan lu tau gak yang ngehina gue nih siapa? Dia bisa ngehina cewek kayak gitu. Sorry. Maaf ya, gue salah nggak ya? Mantan lu? Iya. Oke. Oke. Kok lu bisa kenalan sama orang ini? Panjang ceritanya yang It's okay, we have time. gue juga kayak lupa, pokoknya sosial Lupa? media. Lu bisa lupa? Udah lama banget. Gue kenal tuh dari 2017. Lu dulu masih lugu? Ya, masih lugu, masih on lah. Tapi poin gue berarti sikap lu 180 derajat lah dari yang sekarang. Atau memang Iya, ya dulu gue berubah? on lah gitu. Boleh nggak ceritain dong background story-nya? Gue penasaran deh. Pokoknya ketemu, akhirnya dia kayak nempel mulu sama gue. Setiap ada cowok deket sama gue tuh sama dia diteror. Posesif Emang gitu. dia kayaknya kebiasaan neror gitu loh. Neror. Kan sampai- ada red flag-nya kan? Iya, tapi Kok lu dulu gue mau? on. Apa yang lu suka dari dia? Ya itu on, kayak kasihan sih dulu. Gimana jadi ya? lu karena lu kasihan sama dia, jadi lu terima dia. Iya, Ini lu bicara lu umur berapa sih? 17 tahun dulu. Oh, udah nggak bisa child grooming. Iya. Ya akhirnya kayak, Gue pikir apa kayak masih muda banget. Kok lu maksudnya mau gitu sama orang ini? Gue pengen tahu. ya dulu 17 tahun. Ya gimana, gue deket sama cowoknya diteror. Sampai akhirnya tuh orang gak ada yang mau temenan sama gue, gak ada yang mau deket sama gue. Karena sama dia diteror semua. Sampai gue umur 23 tuh gue masih kena teror loh. Terornya tuh gimana sih? Ya dia ngajakin adeknya, keluarganya neror-neror gue, ngata-ngatain gue. Sampai dulu tuh gue pernah ke psikiater, psikolog, cuman gara-gara diterorin dia kayak pagi, siang, sore, malam diterorin. Enak gak sih? Gak enak kan? Kekerasan tangan pernah? Pernah. Shit. Maaf, bonyok lu kok nggak ada turun tangan? Bokap nyokap gue broken home, jadi kayak Oh, sorry. dia merasa gue nggak ada yang belain. Gak ada backup. Temen-temen? Ya itu mah diterorin semua, temen gue tuh sampai dikata-katain. Ada yang mikir buat gebukin dia gitu maksudnya? Ada beberapa, cuman ya biarin aja. Mau gebukin kah? Enggak, bukan. Gue jujur gue penasaran karena gue tidak pernah di posisi itu. Cuman kan kadang gue sering dengar cerita orang kayak di KDRT, maaf ya, atau apa ya, diintimidasi lah, dibuat seakan-akan lu nggak berdaya tuh. Gue nggak ngerti. Tapi bener kok. Lu merasakan itu kan? Iya, dan Oke, gue pertanyaan juga berikutnya, kenapa lu bisa terbebas? terbebas ya ngapain? Kan lu 6 tahun loh. Enggak 6 tahun juga. 17 sampai 23 kan? Enggak ya? Berapa Iya, tahun lu sama orang berapa tahun? Gue lupa. Pokoknya intinya tuh kita akhirnya pisah gitu aja dan dia masih ngejar-ngejar gue. ini? Nah pisahnya itu kenapa? Kok akhirnya lu bisa pisah? Iya karena gue lagi hamil, gue digebukin, ditendang, gimana? Siapa yang mau? Fuck. Kebayang gak lo? Dikata-katain sama adeknya, sama emaknya, sama keluarganya. Oke. Sampai gue ditipu banyak cuy. Lu pacaran sama dia berapa lama?
Setahun. Nah itu gue kurang tahu. Jadi kayak kalau gue tuh tipenya nyaman ya jalanin aja. Berarti lu, maaf ya, udah married sebelum umur 20? Sebelum, dan anak gue juga ada 2. Gila. Nih kayaknya anak gue kalau udah gede liat podcast ya udahlah ya. Enggak kok lu maksud gua begitu banyak bendera merah tuh lu tabrak semua dong berarti. Karena waktu itu gue nggak punya orang tua, gue jauh. Pertama kan orang tua jauh. Terus ya gue nggak ada yang belain. Temen-temen gue dikata-katain semua, diteror-teror semua. Ya gimana ya, lu orang normal yang lu punya kerjaan, lu udah pusing sama kerjaan lu, terus Ya udah, tiba-tiba apa lu aja lah, temenan. terserah lah. Iya, lu temenan sama orang yang mantannya aja neror-neror mulu. Akhirnya gue nggak punya temen tuh di situ. Sampai gue tuh pergi ke Semarang. Karena gue udah saking kabur gue nggak di Jakarta berapa tahun. Dia tahu nggak lu kabur ke sana? Nggak tahu. Kayaknya dulu tuh pernah ada orang mau nge-endorse itu kayak dia, soalnya dari typingannya sama. Lalu? Ya, sampai gue punya pacar diteror juga pacar gue. Sampai sekarang masih? Kayaknya ada beberapa part yang dimana mungkin dia mantau kali ya. Sebenarnya lucu ya, dia kan hina lu, dia bilang katanya lu jelek segala Iya, macam. iya. Ya kan? Tapi lu sampai udah punya pacar baru dia masih neror lu gitu kan unik dong berarti sebenarnya. Menurut gua ada satu teori. Apa? Menurut gua dia pengen bikin lu nggak pede. Jadi lu nggak kemana-mana. Iya, makanya gue nge-gym. Ya. Menurut gua sih gitu. Oh, gym tuh cuma membantu itu nggak? Real? Iya, Real? real ngebantu. Berarti pada saat dalam tanda kutip badan lu semakin bagus, semua Iya, confidence level juga naik. Iya, gue jadi dapat atensi dari badan gue bagus, muka gue juga jadi lebih muda kan, maksudnya nggak stres. Tapi lu jadi berarti sebelum nge-gym tuh lu nggak pedean? Sebenarnya pede-pede aja, cuman gimana ya kalau kita tinggal di lingkungan yang negatif, kita bakal ikut negatif nggak sih? Iya. Iya. Sorry, gua tadi ada pertanyaan lu yang menurut gua belum kejawab. Lu cara lepasnya gimana? Jadi kan lu kan bawa anak ya posisinya kan. Iya. Kan dengan lingkungan yang uang. seperti itu, maksud gua ya gimana caranya lu bisa keluar dari ini kan buat sharing juga mungkin teman-teman Ya, di gua sana harus ada jauh. ada yang Gue jauh, Kayak gue lu langsung gitu pergi kan. ke Semarang. Kenapa bawa Semarang? anak lu semua lu bawa. Enggak, anak gue Terus titipin mak gue. Jadi- Sebenarnya menurut gue ya, sebagai orang tua tuh kita perlu yang namanya bahagia dulu, baru kita bisa ngebahagiain anak. Setuju. Bener gak sih? Setuju. Bukan, maksud Setuju. gua waktu kondisi itu, waktu lu ke Semarang, berarti lu udah rencanain anak udah langsung Oh enggak, dikasih gue ke orang kayak tua. langsung aja gitu. Waktu itu kan gue habis lahiran dan gue diteror-teror, gue punya anak masih bayi. Oh, anak masih Dan bayi. Oke. akhirnya gue titip, titip aja ya daripada, ya kebayang gak sih orang tua abis lahiran perempuan, terus diteror, nyusuin belum, terus gue juga stres harus sih. kerja. Gila, stres. Bonyok lu tahu, Tahu? tapi diam aja. Diem. Tapi Pak, untung masih mau dititipin kan? Iya kan gue ngasih duit. Oke. Aduh, berat nih. Iya, berat. sih. Broken Iya. amat ya? Iya. Gua sampai bingung nih. Gimana lagi? Tapi ya udah aja gitu. Tapi dia nggak neror ke nyokap? Bulan November tuh adeknya ada nelpon ke nyokap gue. Terus gue akhirnya gue bilang, kalau lu gangguin gue lagi, entah nanyain anak atau apapun, kan dia nggak ngirimin uang sama sekali tuh nyampe sekarang. Kalau misalkan lu gangguin gue lagi, entah nanya kabar atau apapun, yang menurut gue nggak ada impactnya di kehidupan gue dan anak-anak gue bakal laporin apa yang lu dulu lakuin. Karena umur kasus itu kan kalau nggak salah 20 tahun ya. Ya. Akhirnya dia udah nggak pernah lagi. Takut? Iya logikanya. Sebenarnya sekarang hukum di Indonesia sih lumayan kuat ya. Kalau apalagi kalau misalnya posisinya KDRT. dia nggak ada membiayai. Kalau KDRT kan lu harus ada bukti kan. Kecuali lu ada foto. Ada foto Nah. gue bonyok kok. Eh, Ada. kan dia nggak membiayai. Itu udah kena pasal sih. Tapi dulu tuh gue bencinya tuh, Nggak tahu nggak kenapa? membiayai kan. Dia tuh kan cuma selalu ngebanggain pensiunannya. Oh. Pensiunannya nanti pada saat dia pensiun. Iya, jadi kalau gue dapet cowok tuh selalu kayak mendingan gue ada pensiunannya gini. Aduh, males banget. Dan akhirnya tuh itu juga yang bikin gue akhirnya ngambil kuliah. Gue sakit hati banget, cuy. Oh. Jadi lu tuh kuliah telat. Telat karena gue fokus kerja dan Aslinya Oh berarti lu kerja sebelum kuliah? iya, gue kerja dulu, gue ngumpulin duit udah ada. Waktu itu kan gue pernah mau kuliah di Jakarta, tapi karena diteror itu ya akhirnya gue langsung pindah Ke kota. Semarang itu? Iya, Oh berarti lu ke Semarang karena lu sekalian kuliah? iya. Oh baru gue tadi mau nanya kenapa Semarang gitu? Karena jauh dan dia nggak mungkin bisa Dia kan nyamperin. bisa ke Papua maksudnya tapi. Ya, tapi Enggak karena ada mau sekalian kuliah, jawabannya itu. Iya. kenapa lu berpikir dia nggak akan nyamper? Karena Nggak punya duit, cuy. Parah itu keuangannya. Iya, gimana Jadi anaknya aja nggak dinafkahin? Jadi selama ini waktu lu hidup berarti dia sama bikin doang nggak mau nafkain. Iya gimana dong?
Bentar, Kok lu mau? Ya dulu masih bego. Gila lu sampai dipukulin kok mau? Ya udah nggak mau makanya. Kan manusia punya apa ya? Kesabaran. Punya progresnya masing-masing. Cukup Mungkin sabar lu emang ya dipukulin. Sabar banget coy. Lu kalau misalnya baca chattingannya tuh, sakit hati Lihat sumpah. dong. Ada apa? Iya ntar. Iya. Kepo banget gua kayaknya. Sebenarnya berarti lu hidup bertahun-tahun dulu juga selain masalah kekerasan fisik juga lu ada masalah finansial dong. Karena pada saat itu lu belum kerja kan atau lu kerja juga? Kerja dia Iya. bilang dia kerja. Oh lu kerja. Berarti mayoritas yang biayain dari Iya. hasil kerja lu. Iya, gue semua kok dari anak gue dari bayi lahir itu, Berat. gue semua sampai sekarang. Ya Berat. rezeki datang aja kok. Berat. Kenapa? Terlalu berat topiknya. Iya. Sampai Tapi ya doain aja gue cepet lulus biar gue dapat kerjaan lagi. Tadi gue mau nanya yang bagus. Ada yang bagus gue lupa gue mau nanya. Terlalu banyak yang gue mau nanya lu tau. sebenarnya ini pengalaman kayak gini tuh bagus sih di-share karena gua rasa banyak di luar sana teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama terus Iya, nggak tapi nggak berani. bisa. Oh lu ceritanya sambil ketawa-ketawa sih? Harusnya kok lu sambil nggak nangis sedih sih? dong. Enggak dong, kan gue udah selesai sama itu. Kayak sekarang kalau misalkan lihat yang ke Itu belakang. pahit loh. Iya, tapi kalau udah lihat ke belakang gue nggak bisa jadi yang sekarang kalau nggak ada itu. Iya nggak sih? Mungkin lu jadi lebih baik. Iya, lebih baik sekarang. maaf. Bentar, Gua bercanda. lu ada yang memotivasi lu nggak sih yang kayak gua harus keluar nih ini toksik banget segala. Ya bro udah digebukin kalau Mungkin gimana? Udah survival Tapi kan instinct nggak gini sih? loh, bro, ada dua loh kondisi orang tuh. Ada yang survival instinct maksudnya oke gua harus keluar karena ini gua udah nggak bisa nih, gua pasti mati. Gua Karena bisa kan terus. gue punya anak, Ada tapi gue yang- pernah mau bunuh diri kok gara-gara dia. Karena udah saking Kan stresnya lebih banget. gampang bunuh dia daripada bunuh diri. Iya, tapi kan gue langsung masuk penjara, nanti anak gue gimana? Lah? Gue punya anak 2, kalau gue masuk penjara gimana? Lah kalau lu bunuh diri, anak lu sama dia sama kusutnya digebukin Ya juga. udah makanya mendingan gue pergi dong. Iya betul. Sekarang gini, gue punya anak 2, makin lama kan anak gue cowok ya. Makin lama anak gue cowok, ntar dia nikah, ntar dia punya anak, dia harus bawa anak orang, dan kondisi gue gitu-gitu aja ngestak. Ya gue nggak mau dong anak gue nanti dihina sama mertuanya. Bener nggak? Gue mau minta maaf satu aja ya. Gue minta maaf banget ya kalau misalnya pertanyaan gue salah. Gue sebenarnya nggak penasaran gini loh. Kan udah punya anak satu nih. 2. Nggak, pertama yang satu nih. Dia sikapnya kayak gitu. Heeh. Lu lanjutin sampai kedua. Ya gimana udah keburu ada lagi, daripada gue gugurin gue salah, ya udah gue mungkin emang udah jalan hidup gue, nggak apa-apa lah. Iya kan? Nggak bisa bro, karena pada saat posisi itu dia nggak sadar bahwa Iya. dia lagi dapet yang, ya bro digebukin aja masih mau. Nggak, I mean maksud gue ketika lu dapet yang pertama, terus Karena- kan udah tahu kan itu kan udah off banget. Maksud Kan gue, lu kalau maaf ya, lu nggak mau gue gebukin, main. Dia tuh kalau misalkan Hamil, gue udah nggak susah mau, sih. dia kayak ngasih kalung, ngasih ini, ngasih itu, ya hasil ngutang. Jadi gue tahu cowok yang emang hasil ngasih ngutang sama yang hasil pay letter sama yang emang dia punya. Karena udah kedoktrin dari yang sama dia gitu loh. Akhirnya abis ngasih dijual. Jadi kayak gue muak banget. Lu berarti dulu ada di fase yang gini dong. Oh, Ya kan maafin, maaf ya. Lu udah maaf nih, lu udah gebukin. dihantem lah, baik itu verbal maupun secara fisik Iya. ya. Terus ada dong fase dia minta maaf gitu. Mm-mm. Lu berarti ada beberapa kali, bukan cuma Kasian. sekali. Bukan kesian. Kayaknya dia bakalan berubah deh. Iya, denial dia. Lagi. Dan itu berkali-kali dong berarti. Iya. Selama I don't know, Iya. at least 2 tahun kan. Lu punya anak 2, berarti Iya, minimal iya. 2 tahun hubungan itu. Iya. Lu ada berharap begitu? Lebih ke apa ya, kasihan dulu tuh. Kasihan mungkin bisa berubah, tapi ternyata orang nggak bisa. Dan gue boleh nanya nggak? Semisalkan, Hmm. menurut gue ya, gue sih nggak peduli ya. Mendingan orang cari duit tuh buat gue, dia nggak ngerugiin orang kan. Anggaplah. Dan dengan lu sekarang begini, kalau dia nggak gebukin lu, mungkin lu pun masih mau sama dia. Nggak mau ngapain? Bahkan tuh kayak gue masih agak dendam sama dia karena Iya nggak tahu. Tiba-tiba dia berubah. Ini posisi lu belum cerai nih. nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak Nggak mau. mau. Ngapain? Oke, pertanyaan berikutnya. Lu nggak trauma sama cowok? Iya, cowok enak nggak sih? Nggak tahu sih. Kalau gua sih suka perempuan ya. Karena lu bilang katanya mau coba. Belum dapat yang rate-nya pas. Nggak tahu. Gua beneran gua nanya. Lu nggak oke lah. Cowoknya one thing. Another thing adalah lu trauma nggak sama menjalin relasi? Nggak sih, karena menurut gue ya Nggak semua kayak dia. Itu oknum gitu. Atau gimana? Gua nggak ngerti.
menurut gue selama gue kuliah sama gue ketemu orang-orang yang makin lama tuh makin bervalue gitu, semakin menurut gue ya, semakin tinggi value cowok sama pendidikannya tuh semakin baik sama perempuan. Kalau dia kan emang cuman SMP doang, tamatan SMP, jadi ya mungkin emang sifatnya kayak gitu ditambah kayak gitu. Jadi akhirnya gue kalau misalnya kenal cowok, gue lihat dulu backgroundnya, sifatnya gimana. Muka mah nomor sekian, yang penting emang sifatnya baik. Menarik. Oke, balik lagi ke topik fitnessnya ya. Apa yang lo lakuin dari 33 ke 44? Makan. Selain gym. Makan. Tapi kan udah lalu lakuin kan, makan. Tapi Iya, kata lo iya. nggak naik. Tapi gue ini pakai peptide. Oh, lo ada pakai? Ada sama suplemen. Pakai peptide. Iya. Apa yang lo pakai? HGH. HGH. Iya. Tor HGH tuh bukan peptide ya, itu sintetik gak Oh sih? sintetik Nggak ya? peptide. Peptide lah. Salah satu jenis peptide. Salah satu. Ya, salah satu jenis peptide. Tapi ada kok masanya di mana gue tuh kayak nafsu makannya tuh bener-bener nggak bisa terkontrol, itu gue beli Reta. Oh. Wow. Buat ngontrol nafsu makan, tapi gue pakainya dikit banget. Wow. Boleh nggak gue tahu waktu itu lu pakai peptide HGH yang spesifiknya itu berapa lama? Udah setahun. Kalau Masih Reta pakai bro. masih Oh, pakai sampai sampai sekarang sekarang. masih. Masih pakai. Karena ke muka tuh enak, gue ngerasain impactnya gitu. Kayak Apa ke aja muka, yang ke lebih muka tuh smooth? jadi bagus. Tidur sih pertama, karena kan kalau misalnya jadi arsitek tuh kita begadang terus. Itu tidur gue susah banget. Gue bisa ya 1 bulan tuh gue tidur cuma 2 jam. Kalau pakai HGH tuh kayak udah jam 10 tuh gue udah ngantuk, pagi gue suntik lagi. Terus ya udah gue belajar enak dan mood gue lebih stabil. Energy level juga naik. Lu sorry. Ini kan nggak buat orang awam ya. Lu tahu dari mana beginian? Dari sosmed, dari coach Andri. Andri Alvaro, Nggak iya. apa-apa kita. Nggak apa-apa? Nggak Apa-apa kita mah. Aman-aman. Buset kita mah. Nggak ada. Dosisnya lu berapa? Per hari? Dosisnya gue pakai yang tuh 0,7. Suntikan tuh berapa ayu ya? Gue lupa deh. 0,7. Gue mesti lihat dari itunya sih, botolnya satu vialnya Botolnya berapa? satu 110 apa berapa gitu. Oke. Itu berarti itu tiap hari. Tiap hari. Tiap hari Sabtu sampai Minggu. sekarang. Sabtu Minggu gue off. Oh, lu Sabtu Minggu lu nggak pakai? nggak pakai. Oh, Kenapa gitu? Nggak tahu makanya. Oke, iya. Tiap orang oke. kan. Tapi ini dari beda-beda. lu udah ada coach dong, gua assume Udah ya, ada, udah ada. yang bantu lu untuk pakai ini Iya. gitu. Oke. Ini bukan untuk edukasi ya, hanya Iya. untuk gue cuman pengen tahu Sharing. Tapi sharing. dulu kan gue perawatan nih, perawatan muka gue habis kayak sekitar 7 juta, 15 juta itu buat muka doang. Tapi pas gue pakai HGH, Lu nggak perawatan. udah bagus cuy, kulit gue nggak jerawatan, nggak Iya nggak sih. lesu gitu. Ada nggak efek negatif yang lu rasain? Sejauh ini nggak ada sih, Nggak ada. Katanya, Nggak ada. Kesemutan? nggak, iya karena itu Kebas? nggak bengep, nggak apa nih, cakep aja. Water retention? Enggak, gue malah kerasa ya? air kayak gini gue habis 5 liter sehari. Oh. Lu pernah cek darah nggak? Pernah, sering, rutin, Aman. aman. Ginjal gue bagus, semuanya bagus. Selain HGH lu nggak ada pakai yang lain? Pakai Reta atau ini gue pernah pakai Clenbuterol. Oh, buat Sama Anavar, gue pernah pakai Anavar, tapi Kenapa pakai ya? Padahal kan lu kan karena dulu bikin tuh gue berat pengen badan. kontes. Oh. Dulu. Nah, gue tuh kan habis implan, jadi pas kontes itu kan gue coba diet ya. Diet itu dada gue tuh kayak rata banget dan gue nggak suka. Akhirnya gue stop, terus gue implan dulu, gue operasi, baru Shock. gue pengen gitu. Tapi ini juga baru 2 bulan, jadi masih jarang nge-gym. Oh gitu. Tapi doain aja ya. Lu open sekali ya. Gimana dong? Kenapa mau kontes? Kan kontes nggak ada uangnya. Ya nggak apa-apa nggak sih? Kan gue punya duit. Apa karena lu pengen, ya maksudnya apa yang lu pengen buktiin dengan lu kontes? Gue seneng aja, seneng. Emang dia seneng aja. Emang seneng. Oh, oke. Kayak untuk cewek ya, lihat badan bagus tuh kayak apa ya? Ya suka gitu. Iya sih. Lo Tapi kalau lihat konten-konten gue suka pakai G-string, BH doang itu kayak seneng banget gue liat badan gue. betul sih, cuman ini menurut gua, maaf ya teman-teman, Oh, iya, menurut iya. gua kontes berlebihan menurut gua. Iya. Ya maksudnya yang Mas. untuk lomba yang di kontes, maksud gue itu udah bukan cuman kita bisa bilang dalam bagus itu nggak harus untuk kontes gitu loh, maksud Iya, gua iya. ngerti kan, maksud gue kan. Jadi bukan semata-mata gua nggak menjelekkan orang yang kontes, cuman posisinya buat gua Next kontes level itu next level. Oh iya. Jadi bukan cuman di tahap yang kayak bagus secara orang awam melihat itu bagus gitu loh menurut gua. Makanya gua tadi penasaran kenapa kok pengen
next step ke kontes gitu loh. Iya, karena pengen seneng sih daripada gue nge-gym dong. Jadi kayak apa ya, challenge diri sendiri aja. I see. Mau di kontes di mana ntar? Nanti ya, ini masih sakit. Buat nge-gym masih sakit. Iya. Oke. Selama lu gym ya, terus lu sampai ke 44 kilo, apa sih tingkat kesulitannya sampai ke arah sana? Konsisten gymnya. Iya, apalagi kan gue kuliah dan gue kadang ada kerjaan, itu susah banget sih Waktu jujur. ya berarti ya? Waktu. Lebih ke arah waktu ya? Kalau dari kayak contohnya, kayak misalnya pola latihannya, pola makan itu sulit gak sih buat lu? Enggak? Makan kalau gue secara pribadi gue males ngunyah. Jadi jus dada ayam tuh gue rebus, gue blender. Shit. Wah. Gue Nggak telan. jijik lu. Enggak, enak kok. Lu kan karena kurus berarti basic lu memang gak doyan makan kan? Iya, Susah makan berarti. iya. Tapi kan dada ayam tuh diminum, bukan dimakan. Iuh. Lu tau kan yang namanya whey protein? Maksud gue kayak lu bisa pakai whey lebih Tapi convenient. bosen cuy. Bosen. Gila, gue gak bisa sih. Dia nggak bisa. Gua nggak bisa Dia bodybuilder dia gue nggak. Mau mahal itu mau muntah. Iya. Gue Gak kayak kuat gua amis minum gitu whey menurut Ih, gue. gue sering kok posting di story gue tuh dada ayam, gue blender, gue minum. Dan orang-orang kayak pada, ih kak kok nggak ini. Sering kok gue. Hebat ya. Berapa gram? Kalau gue coba 200, 300, 200. Jadi pagi, sore. Ada campur gitu. apa gak? Enggak. Air aja. Kadang Wow. Biasa orang pakai nanas atau pakai apa kan ya Tor ya? enggak, Wow. enggak. Malah nggak enak, gue nggak ketahuan. Kalau misalkan di grill doang, gue makan malah nggak kemakan. Jadi Oke. mending di blender minum udah. Iya, untuk Oh, minumnya sih. itu kan effort, jir. Iya gak sih? Iya, buat gue sih iya sih. Tapi nggak ya. Gua nggak tiap tahu, orang tapi ya. beda-beda ya. Buat gue dikunyah pun effort sih buat gue. Namanya diminum. Kalau gue mending di blender diminum. Shit. Enak kok. Wah, oke. Hebat. Hebat. Jadi lebih ke arah konsisten waktunya aja ya, yang sulit. Waktu. Ya. Berarti lu mau lebih kering, lebih berotot lagi dari sekarang? Ya nanti lah, lihat nanti. Karena masih sakit juga. Tapi lu, maaf ya, pasti market lu geser lu. Iya. Market geser ya Dalam udah. artian, ya bener kata Victor, orang yang kompetisi itu definisi cantiknya itu berbeda. Pastilah, ya kan? Kayak gue pribadi, gue tidak represent orang lain. Ya. Gue pribadi, gue suka lihat perempuan tuh ya masih kategorinya lean lah ya, bukan kering gitu loh. Jadi masih nggak yang berotot. Kalau tiba-tiba pegang otot bahunya kayak Victor, gue nggak bilang itu jelek. Tapi gue mundur kalau gue gitu. Nah Iya. kalau lu mau tanding kan sedikit banyak pasti akan gitu dong. Ya, Lebih ya, kering, karena saingannya- gede, size-nya, perut Iya, juga iya, kotak-kotak gitu kan. Karena ada standar sendiri. Iya, standar. Tapi lu akan ada, berarti kan kalau mau tanding lu siap ke arah sana dong. Ya siap nggak siap. Ya kan coba nge-challenge diri sendiri bisa atau Oke, enggak. mungkin gini, gue pertanyaannya gampang. Biar mempersempit nih pertanyaan dia ya. Menurut gue, lu tuh tanding karena pengen challenge diri sendiri atau lu pengen menang nih? Atau lu Enggak pengen lah, lebih ke diri sendiri dulu. Menang mah Karena kalau untuk bonus. menang tuh kan, ya maaf ya, itu udah Kalau standarnya. menang bonus, Wow, kalau Iya, iya. kebalikannya, apakah memang body goals yang ada di pikiran lu tuh seperti itu? seperti pemenang. Iya. Sebenarnya kayak pengen lihat nanti kalau misalnya badan kering tuh kayak gimana sih. Soalnya sama yang sekarang tuh kayak gue ngerasa kurang kering aja. Oh, Tapi juga sih. mau berotot. Tapi biasanya kalau udah sekali nyandu. Candu ya? Coba dulu ya. Ada yang bilang sih gitu. Iya, Cuman, ya memang gimana ya, susah ngomong sih ya gua. Coba dulu ya. Bingung kan lu? Susah ngomong sih. Iya, iya agak sih. unik sih. Bisa jadi marketnya shifting tuh. Set. Oke. Kok market, sorry. Tuh. Bodoh. Ada followernya. pertanyaan. Silakan tanya narasumber kita. Oh, ini yang lu bilang segmen baru ya? Namanya STNK, silahkan tanya narasumber kita. Biasanya tuh nggak ada pertanyaan dari netizen. Oh iya. Kalau oke. kali ini kita kumpulin, Heeh. apa pertanyaannya? Banyak. Gitu, coba. Gimana Kak Leoni ngejalanin? Leoni ini artis cilik, bukan ya, maaf. Sini. Gimana Kak Leoni ngejalanin 3 karakter? Kuliah, Ini nggak apa ya minum? Ya, minum. Monggo, Silakan, monggo. silakan. ngonten,
Konten hot, anjir. Gue pikir konten hobi. Gue Ngawasin proyek gedung. ngawasin. Emang lu ngawasin juga proyek gedung? Ada kok, gue bukan bagian ngawasin, gue bagian desain. Oh, tapi lu ke proyek. Tapi kalau ada proyek nggak apa-apa ya, call me. Wah, sih. Konten hot. Apa ini konten hot? Gue belaga bego aja sih. Coba lu jelasin. Ngonten not, lihat aja lah di Instagram. Oke. Emang sehot itu ya? Enggak kayaknya biasa aja. Berarti kalau orang nggak di sini. Berarti kalau orang kenal lu sebagai dalam tanda kutip konten kreator nakal, lu don't mind. Ya mau gimana nyari duit dari situ? Kan arsitek. Ya udah, kan masih belum profesi, doain aja. Sun profesi mungkin bakal gue tinggalin yang kayak gini. Berarti itu hanya karakter yang lu buat. Enggak lah, aslinya begini, yakin gua. Nggak, soalnya ya gua nggak tahu makanya nanya. Kok lu yakin, lu punya keyakinan, lu udah pernah? Menurut keyakinan saya, ya oke. Gimana ngejalanin 3 karakter tuh ditanya, kuliah, ngonten, ngawas project, gedung. Sebenarnya nggak ngawas ya, kalau ngawas kan kita Ini pakai daftar. dari follower lu loh, gua kan nggak tahu. Iya, Gua iya. Jadi nggak follow, gua stalk doang, gua jujur. jadi bukan ngawas ya, kayak kita ngedesain terus ya kadang proyek berjalan kita harus kayak ini sesuai nggak sama gambar yang kita desain gitu. Oh. Nggak ngawas, ngecek doang. Kalau ngonten ya tinggal ngonten aja. Kalau kuliah ya ada sih plus minusnya. Oke, rekan kerja lo ada yang follow lu dong? Ada. Kadang gue juga dapat proyek dari followers gue. Shit, genius. Dan mereka juga baik-baik. Lu nggak ada yang ini ya, maksudnya maaf ya, ini kan artiannya kan kayak tadi lu kan ketemu orang-orang yang baik ya. Tapi kan ada beberapa orang, maaf ya, yang sangat-sangat tidak suka dengan konten seperti ini. Ada, gue yakin pasti ada. Ada kok, banyak kok. Nah, Lu pernah dilabrak gitu? nah pernah nggak lu maksudnya ya maaf ya, maksudnya kan rekan kerja lu kan, masa sih rekan kerja lu semuanya suka yang begitu kan belum tentu juga. Ya kan, misalnya bener juga. ketemu terus udahlah males gua ngasih job ke orang kayak gini. Pernah nggak lu kayak gitu? profesional. Ya, Oh. misalnya atau bikin ya maaf ya mas gue kan nggak tahu misalnya mungkin dia punya alasan sendiri lah, misalnya apakah misalnya ini kayak gini misalnya bisa bikin mau perusahaan atau apa kan gue nggak tahu kan. Oh, kalau misalkan di arsitek gitu kan kita jualannya desain ya, jualan Iya, iya. karya. Jadi menurut gue karakter tuh nggak Nomor 2. nggak menjual, yang penting desainnya bagus, klien suka, sama kita punya relasi sama kontraktor. Nah kalau misalnya itu kadang misalkan nih gue desain terus dia mau sekalian si klien ini pengen pembangunan sekalian, nah itu gue suka lempar ke teman gue, nanti gue dapat komisi berapa gitu. Jadi desainnya gue, pembangunannya orang lain. Berarti karakter lu, persona sosial media lu bisa dibilang buat lu at least sampai sekarang lebih banyak positif dong daripada negatifnya. Iya. Untuk karir. Iya untuk karir, tapi Iya. kalau misalnya buat kuliah, jujur ya, gue yang- banyak banget nggak sukain orang gara-gara ya Cewek itu cowok sosial yang media. nggak suka? Cewek. Ya udah pasti. Cewek. Yang cowok gimana? Yang cowok beberapa ada sih yang nggak Pernah suka. nggak ada yang tadi ada pertanyaan juga tuh. Bahkan gue tuh di angkatan tuh nggak disukain satu angkatan tau. Karena? Mungkin dari konten sosmed atau gimana pun. Atau mungkin lu jutek? Enggak sih, gue lebih sibuk sama dunia gue sendiri. Jadi kayak gue masuk kelas terus gue NPD? ini. Enggak NPD Nggak, juga. maaf, gue iseng dong. Sorry. Yang penting tugas kelar. Dosen-dosen juga banyak kok yang suka sama gue, kayak ya emang tugas gue kelar terus gue ditanyain apa-apa Lu bisa. ngomong dosen suka, gue jadi maaf. Bukan maksudnya Iya, sama maaf, Mbak, gua- karakter gitu. Terlalu ngaco nih anjing. maaf. Tapi tunggu. Lu jangan potong gua. Ya udah inget dulu. Oke, enggak. Tadi ada tuh pertanyaan, coba naik gitu. Tap. Turun. No. Nah, nomor 7. Lu pernah kena sexual harassment nggak? Pernah. Jadi tuh gue kalau kemana-mana suka sendiri kan. Nah, waktu itu gue lagi ngopi di Bintaro, di daerah kafe-kafe Bintaro gitu. Itu ada kayak followers gue. Toiletnya tuh emang toilet bukan yang cewek pisah, cowok pisah, jadi satu. Dan gue keluar toilet, gue langsung ditodong gitu. Kak mau nggak? Anjir. Kak mau nggak giniin sama aku, mumpung toiletnya ini gitu. Sumpah, pernah. Terus lu gimana? Di Bintaro sini. Terus? Ya gue kabur lah, gue nggak mau ke situ lagi. Masih untung bisa kabur. Ya biarin sih. Enggak, maksud gue masih untung kalau Kalau apa? badannya gede kan Nggak, bisa kecil. kabur. Oh, Kalau gede gue diangkat dong. bisa Dicengkerin. sih. Cekek gitu kan apa gimana. Tapi ngeri sih. Tapi pasti bukan 1-2 kali dong. Atau di gym gitu pernah nggak ada yang Di gym enggak sih? Kan gym Gym kebanyakan malah nggak ya? cowok sukanya cowok. Oh gitu ya. Kok ketawa? Oh.
Kita sih ketemu di gym ya, Tor. Iya. Gue gak suka kan semua gue. Ya gue pendam lah, kan gue tau lo gak suka sama gue. Oh, tapi nggak se-common itu dong berarti? Nggak sesering itu? Mungkin karena abis itu gue ngambil mobil, jadi gue kemana-mana naik mobil. Oh. Jadi gue jarang ketemu orang lain. Tapi pernah kok waktu itu gue Di mall apa gitu pernah nggak sih? bukan di mall, di gym pernah, di depan gym. Jadi mobil gue diikutin nyampe gue ke kosan, akhirnya gue ke kantor polisi. Pernah kok kayak gitu. Nggak, karena kan maaf ya. Kadang nih cowok tuh juga, ya gue bilang in general ya. Mereka tuh nggak bisa bedain antara konten sama dunia nyata. Oh iya. Kadang bukan cuma cowok lah, even cewek pun begitu Iya benar. kok. Jadi mereka tuh berpikir, oh gampang kali nih, disitulah sexual harassment timbul dong. Padahal kita juga milih-milih. Pasti. Nah, yang orang nggak bisa bedain tuh antara dunia nyata sama dunia maya tuh kadang begitu. Mereka pikir apa lu di sosial media seperti itu aslinya lu akan begitu gitu loh. Tapi itu dulu, sekarang gue udah fokus kuliah, jadi ya udahlah uangnya habis buat kuliah. Oh, lu udah nggak lanjutin itu? Apa? Kesibukan Udah sibuk mau gimana? Habis buat kuliah. Karena arsitek tuh mahal, bro. Iya. Justru karena mahal kan harusnya dilanjutin. Ya tapi kan gue mendingan fokus buat ngurusin ini dulu. Ngurusin apa sih namanya, kuliah gue dulu, tugas selesaiin, studio selesaiin, lulus. Terus baru lanjutin mau kayak gimana juga terserah. Karena kalau misalnya kuliah tuh kayak gue tidur kalau misalnya menjelang UAS ya, tugas besar, sebulan tuh gue cuma tidur 2 jam sehari. Sorry ya, mungkin pertanyaan gue agak, Apa? kalau gue salah benerin ya. Itu kan duit yang relatif lumayan gampang lah ya. Pak, gede lagi. Gue nggak bilang duit dari arsitek akan kecil, itu gede. Dan udah ada depan mata lu. Lu nggak mau lanjutin itu aja gitu maksud gue. Yang mana? Yang itu? Iya. Itu nggak bisa buat, nggak bisa continue nggak Nggak sih? sustain ya? Iya, kalau gue udah tua gimana? Iya sih. Kan, iya sekarang gue masih laku, masih muda, masih cakep. Tapi kan misalnya 5 tahun ke depan, gue udah 30-an mungkin. Orang kan yang dijual otaknya. Nah ini kan pemikiran lu kan udah ke arah situ ya. Gue yang penasaran gini loh. Jejak digital ini kan nggak bisa hilang. Iya mau Walaupun gimana? lu hapus mungkin dia udah save, udah jadi satu harddisk dan sebagainya. Maksud gue, poinnya adalah yang gue penasaran, nanti kan once kan mungkin lu mau punya keluarga, berkeluarga dan sebagainya. Apa lu nggak takut orang pasangan lu itu nggak bisa nerima masa lalu lu? Iya udah, semua orang kan udah dengan takdirnya sendiri-sendiri nggak sih jalurnya. Terus Berarti lu udah siap. gue harus maksa orang buat nerima gue kayak, ngapain, sekarang anak udah punya dan gue udah nyaman di tempat kayak gini. Mungkin kalau misalnya next gue dapet cowok yang lebih baik dan dia nge-provide semua hal yang gue butuhin, ya gue bakal nurut. Lu Tapi bakal cerita nggak tentang hal-hal ini? Lu masa lalu gua begini loh. IG-nya nggak di-delete kok. IG-nya nggak di-delete. Nggak, I mean maksud gua ketika ntar lu putuskan, oke, gua mau berkeluarga, apakah itu semua lu akan tinggalkan dan lu hapus? Tergantung gue dapet By request ya? cowok yang kayak Berarti gimana lu gue akan dapet. ceritakan dulu dong. Tapi gue pernah kok ditinggal. Jadi si pacar gue ini kan gak keberatan sama Instagram gue. Sama karakter gue lah yang gue bikin di sosial media. Orang tuanya ada kok yang gak setuju, akhirnya dia dijodohin sama cewek lain. Oh, Ya. Tapi ya gue yang ngerasa, ya mau gimana lagi. Buat nyari exposure doang. berarti lu nggak Tapi senang? jujur lu senang apa nggak sih? terpaksa. Iya. Lucu-lucuannya oke lah ya. Oke lah lucu-lucuannya, seru Fun juga. Ya. Sebenarnya nggak seterpaksa itu Ya kan. tetap aja kita punya Sedikit banyak sebab akibat lah ya. Sebabnya gini, gue bikin konten begitu juga gue jadi dimusuhin satu angkatan juga gue Ya, bisa. ada negatifnya. Ya sih. bener lah. Ada negatifnya kok, tapi ya udahlah, toh gue juga nyari buat duit gue Kita sendiri. ngelakuin apa yang kita bisa kan. Iya. Depends on the circumstance. Kalau misalnya lu ulang waktu, kira-kira lu lakuin nggak? Tergantung lakuin kalau lah. dia ngulang, dia jadi anaknya Ya, Raffi lakuin Ahmad lah. apa enggak. Kalau dia jadi Rafathar mungkin nggak diulangin. Iya, iya. No, maksud gua ngulang. Pertanyaan lu sebelum spesifik, konten. bro. Sebelum konten ini, ya misalnya kan kayak tadi lu bilang kan setelah konten ini kan lu banyak ada positif, ada negatif yang lu terima kan. Ya positifnya mungkin salah satunya adalah yaitu lu jadi secara finansial cukup. Ya kan? Negatifnya kan ternyata kayak misalnya pas lu kuliah lu nggak diterima juga di masyarakat. Iya. Nah pertanyaan gue, kalau lu ngulang nih sebelum lu ada konten-konten seperti ini, apakah lu akan tetap konten tapi dengan yang lebih normal misalnya, bukan nggak normal, yang lebih Makin salah kan. lebih ngomong. sopan. Lanjut. Lebih sopan. Sopan. Enggak lah, tetap gini Tetap aja. gini aja. Oh. Kan gue dapet exposure juga dan gue dapet benefit dari apa yang gue lakuin juga. Ah, Ya kenapa harus nyesel? Oke.
Oke. Semua ada konten. Thank you waktunya. Iya. Nanti kalau ada yang lo mau cut, kita bisa cut. Tapi Nggak kalau enggak kita Aman up lah. semua, kita bongkar semua ya. Sekali lagi di sini gue nggak ada maksud untuk merendahkan. Oh, iya, iya. Iya, kalau ada Iya, yang aman, 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 aman. tersinggung, kita Kalau minta maaf. cut nominal aja kayak yang gue Pin aja, pip. tip gitu. Ya. Tapi ntar mereka nanya lo. Ya biarin. Biarin aja ya. Biar dapat Gua suruh DM exposure. aja ya. Biar dapat komentar kan. Oke, Iya. sip. Thank you banget sharingnya. Makasih. Sangat seru.